Laptop produktivitas yang powerful sekarang makin banyak. Asus punya Asus VivoBook Pro, lalu kemarin Acer Aspire, ada Acer Aspire 7, dan sekarang kita punya Lenovo IdeaPad 5 Pro yang udah pakai RTX 3050. Langsung aja kita tonton B-rollnya terlebih dahulu. Ini adalah IdeaPad 5 Pro 16ACH682L500KY ID menggunakan Ryzen 5800H dan sudah menggunakan RTX 3050 sekarang, dimana sebelumnya seri IdeaPad 5 Pro itu masih menggunakan seri MX dan sudah dibekali dengan Windows 11 serta Office of Student 2021. Untuk harganya sendiri ada di kisaran 16 jutaan, yaitu di Rp16.799.000, dibekali dengan garansi 2 tahun dan full ADP. Lalu untuk desainnya sendiri, ya ini desain standarnya IdeaPad, nggak neko-neko, menggunakan material aluminium secara keseluruhan dan benar-benar rigid. Bahkan untuk flexing di layar kalian bisa lihat, ini tuh benar-benar minimal banget. Dimensinya ada di 31,2 cm kali 22,1 cm dengan ketebalan cuma di 1,8 cm aja, jadi benar-benar tipis. Dan bobotnya di 1 kilogram. Untuk laptop sebesar ini nih termasuk ringan. Bodi yang tipis ini ada plus minusnya. Plusnya adalah tentu aja jadi lebih hemat space di dalam tas, ditambah lagi bobotnya yang ringan. Walaupun dengan ukuran laptop 16 inch ini mungkin nggak bisa muat di semua tas, tapi setidaknya cukup mudah untuk dibawa-bawa lah ya. Minusnya adalah cooling sistemnya yang mungkin akan kurang maksimal karena ruang untuk airflow-nya tuh sempit, apalagi untuk laptop yang udah dibekali VGA kelas RTX 3050 kayak gini. Tapi nanti kita akan lihat kira-kira suhunya tuh bagaimana. Dan untuk skor desain keseluruhan kita bisa berikan skor 8 poin. Untuk layarnya dia punya bezel yang tipis banget di keseluruhan sisinya dan pada bagian atas terdapat modul webcam yang disertai dengan kamera infrared. Untuk layarnya berukuran 16 inch WQXGA 2560x1600 dengan aspek rasio 16:10 yang bentuknya jadi kelihatan lebih ngotak dan bakal memudahkan banget buat para editor karena workspace-nya tuh makin luas. Untuk panelnya menggunakan panel IPS anti glare dengan color gambutnya di 100% sRGB yang ini jadi salah satu poin utama dari laptop produktivitas, ini harus ada banget. Dan tingkat kecerahan layarnya di 350 nits, jadi ini termasuk yang cukup terang dan refresh rate layarnya ada di 60 Hz. Dan untuk skor display ini kita bisa berikan skor 8,5 poin. Untuk portnya kalian disediakan satu buah USB Type-A yang bisa berfungsi sebagai always on USB dan ada satu buah card reader full size untuk mempermudah kalian pindahin file dari kamera ke laptop ini, dan lengkapnya ada di footage berikut. Dan untuk fiturnya dalam segi konektivitas dia sudah menggunakan modul Wi-Fi 6 dan juga Bluetooth 5.1. Lalu terdapat software Lenovo Vintage yang kalian bisa mengecek untuk hardware dan sistem health, lalu juga security. Dan kalian bisa mematikan webcam dan juga mikrofon lewat software ini, tapi sayang sekali nggak ada pengaturan sama sekali untuk masalah performance-nya. Dan untuk kamera infrarednya sendiri dia berfungsi untuk Windows Hello. Tentunya kalian bisa login dengan lebih mudah dengan menggunakan pemindai muka kalian. Dan menggunakan Miramatrix, ini software yang digunakan untuk multitasking jika kalian menggunakan lebih dari satu layar. Dan kita udah pernah coba bahas fitur ini di beberapa video sebelumnya, mungkin akan disertakan di video card di atas. Kayak gini tampilan webcamnya dengan 720 pixel dan 30 fps. Bisa dilihat hasilnya nih agak kurang maksimal, mungkin karena ini layarnya masih menggunakan resolusi 2K, makanya kelihatan pixelnya agak pixelated gitulah ya. Dan untuk shortcut dari isyarat sendiri nggak ada di tombol function yang ada di atas ini. Seperti kita udah bilang di fitur tadi, kita bisa matiin lewat Lenovo Vintage. Jadi ini kameranya kita bisa off kan dan langsung akan ke detect. Jadi untuk skor fitur keseluruhan kita bisa berikan skor 8,5 poin. Sekarang kita akan bahas mengenai performance-nya. Kita mulai dari prosesor terlebih dahulu dan detailnya kalian bisa lihat di sebelah sini. Dia menggunakan AMD Ryzen 5600H dengan 6 core thread, base clock speed-nya 3 GHz dan boost-nya 4 GHz. Jadi untuk base-nya sendiri termasuk cukup tinggi. Menggunakan fabrikasi 7 nanometer FinFET dengan L3 case-nya 16 MB dan TDP prosesor ini di 45 Watt. Lalu untuk hasil pengujiannya, di R15 kita dapatkan skor di 1989 CB, R20 single core-nya di 548 poin, sedangkan multicore-nya di 4646 poin. Lalu kita melakukan looping sebanyak 10 kali untuk menguji konsistensinya dan kita dapatkan rata-rata ada di 4641, jadi ini konsistensi yang super banget.
Suhu rata-ratanya ini cukup tinggi, ada di 86 derajat Celcius. Ini benar hipotesa kita di awal, dan maksimumnya dia menyentuh di 94 derajat Celcius. Tapi dari hasil ini sendiri kelihatan angkanya tuh nggak merah, jadi belum masuk suhu yang bisa membahayakan prosesor lah ya. Untuk pengujian Blender sendiri di 3D render model BMW, CPU rendernya kita dapatkan di 3 menit 35 detik. Ini termasuk cukup cepat untuk ukuran Ryzen 5 5600H. Untuk RAM bawaan dia 16 GB dual channel, dan kayaknya bisa di-upgrade, nanti kita akan coba lihat di bongkarnya kayak gimana. Dan dia menggunakan DDR4, speednya 3200 MHz. Storage-nya menggunakan SSD NVMe PCIe dengan kapasitas 512 GB, speed rate-nya di 3593 MB per second, sedangkan rate-nya di 3083 MB per second, dan ini udah cocok banget untuk laptop produktivitas harus pakai SSD yang kenceng. Urusan grafik, dia menggunakan dual graphics dengan integratednya Radeon Graphics, masih yang menggunakan Vega 8, dan dedicatednya RTX 3050 dengan VRAM-nya 4 GB, 128 bit dengan maksimum graphic powernya ada di 55 watt. Lalu untuk pengujian rendering video sendiri menggunakan Adobe Premiere. Video 1 menit 4K cut to cut tanpa efek dan hanya single layer kita dapatkan waktu di 1 menit 49 detik, ya ini cukup cepat. Sedangkan untuk Blender GPU-nya sendiri ada di 1 menit 27 detik, sekali lagi ini kencang untuk ukuran RTX 3050. Lalu untuk pengujian simulasi gamingnya menggunakan 3D Mark, untuk time spy kita dapatkan skor di 4780 poin. Untuk fast track-nya di 10.333 poin. Ini sekali lagi hasil yang memuaskan untuk kelasan RTX 3050 dan juga cuman Ryzen 5 5600H. Untuk stress test-nya sendiri dia lolos dengan 99,3%. Suhu CPU-nya ada di 63 derajat, sedangkan GPU-nya 66 derajat. Jadi untuk pengujian saat ini masih cukup adem. Dan berikut adalah grafik perbandingan 3D Mark Fast Track laptop ini dibandingkan beberapa laptop yang sudah pernah kita uji sebelumnya. Dan untuk pengujian gaming realnya kira-kira kayak gini. Game pertama yaitu Dota 2 dengan setting resolusinya kita buat native yaitu WQSGA 2560 x 1600 pixel, dan untuk grafiknya kita buat ratakan full render. Masih bisa dapatkan di kisaran 110 ke atas FPS. Lancar banget. Game kedua CSGO kita bisa dapatkan di sekitar 150 sampai 160-an FPS. Dengan settingan resolusinya ada di WQSGA dan juga untuk grafiknya sendiri ada di high. Dan bisa dilihat walaupun untuk refresh rate layarnya cuma di 60 Hz, tapi ini termasuk yang cukup nyaman dipakai untuk bermain game-game FPS, ini cukup smooth lah. Selanjutnya untuk Valorant dengan setting resolusi tetap di WQSGA dan juga grafiknya ada di high. Kita bisa dapatkan di kisaran 170-an sampai 180-an FPS dan lancar banget, nggak ada frame drop sama sekali. Untuk suhunya, CPU-nya ini bisa kelihatan dia sampai di 91 derajat Celcius, jadi memang ini cukup panas ya. Dan untuk GPU-nya sendiri cuma di kisaran 60-an derajat aja, hampir 70-an derajat. Load-nya untuk GPU di 70 sampai 80-an%, sementara CPU-nya cuma di 30-an% aja. Untuk Far Cry 6 kita jalanin di Full HD Plus yaitu 1920 x 1200. Dan untuk grafiknya sendiri cuman bisa di high sayangnya, belum bisa sampai ultra, dan ini FPS-nya jalan di kisaran 40 sampai 50-an FPS. Masih cukup oke sih sebenarnya. Ya, pakai ledakan-ledakan gitu juga masih stabil di kisaran 40 sampai 50-an FPS. Selanjutnya untuk Assassin's Creed Valhalla kita bisa dapatkan ada di kisaran 100-an FPS. Ini settingannya kita pakai di Full HD Plus 1920 x 1200, dan juga untuk grafiknya cuman bisa di medium aja. Tapi segini aja udah cukup kok untuk bisa mainin dengan lancar, apalagi FPS-nya udah menyentuh 90 sampai 100-an, ini oke banget sih. Dan kalau kalian bongkar laptop ini, kalian akan menemukan bahwa opsi upgrade-nya cuma di SSD aja, sementara untuk RAM-nya semuanya di solder ke mainboard-nya. Dan untuk footage lengkapnya berikut. Jadi untuk skor performa secara keseluruhan, kita bisa berikan skor 8,5 poin.
Dan untuk konsumsi daya tahan baterainya sendiri, kita menguji menggunakan PC Mark 10 Modern Office untuk mensimulasikan pekerjaan kantor sehari-hari, jadi pekerjaan tanpa rendering sama sekali. Dan laptop ini mampu mencatatkan waktu di 9 jam 14 menit, ini termasuk cukup oke untuk kelas laptop produktivitas, jadi kita bisa berikan skor 8,5 poin. Kesimpulannya, kalau dibilang laptop produktivitas, ya ini laptop produktivitas udah cocok banget sesuai dengan fungsinya. Bodinya juga tipis, memudahkan dibawa kemana-mana. Workspace-nya yang luas banget, juga bisa cocok digunakan para editor. Walaupun untuk dibuat bermain game juga masih bisa, terbukti untuk game AAA juga masih lancar dijalanin di laptop ini. Dan untuk total skornya setelah kita tambah dan kita bagi 5, kita bisa dapatkan di 8,4 poin. Segitu aja review kita kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Jangan lupa like dan juga subscribe untuk membantu channel kita lebih berkembang lagi. Dan kalau kalian punya pertanyaan atau ingin berdiskusi berlanjut, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Semua link sosial media kita juga tersedia di kolom deskripsi. Silahkan kalian cek karena bakal ada info menarik yang kita update setiap harinya. Dan untuk kalian yang butuh untuk belanja keperluan IT, mulai dari laptop ataupun peripherals lainnya, silahkan kunjungi store kita. Ada di Jalan Majen Panjaitan nomor 6 Malang. Cabang kita ada di Mall Olympic Garden, tepatnya di area sebelah food court. Dan kita juga tersedia di e-commerce, ada di Tokopedia, Shopee, Blibli, dan juga JD.id. Silahkan kalian cek. Dan terakhir untuk event kita yang berlangsung bersama Lenovo, detailnya seperti berikut. Segitu aja, saya Christopher, see you on the next video.